Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berdoa dan kita masuk ke dalam pembicaraan tentang firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepada Tuhan, kiranya di dalam belas kasihan-Mu yang besar, di dalam kasih karunia-Mu yang Engkau tunjukkan secara terang-terangan kepada kami mendapati kami ini boleh beribadah kepada Tuhan. Beberapa di antara kami bahkan Engkau sokong imannya sehingga kami boleh beribadah secara badan, kami boleh melihat sesama tubuh Kristus, membuat kami semakin bisa mengenal Kristus. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih karena karunia-Mu yang besar itu Tuhan, dan berdasarkan kasih karunia-Mu itu kami memohon kiranya Engkau berikan kepada kami yang terbaik. Berikanlah kepada kami firman-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami perjumpaan dengan diri Tuhan sendiri. Baik kami yang saat ini menerima karunia yang sangat khusus, kami boleh ada dalam tempat ini, maupun setiap kami yang saat ini ada di rumah, kiranya Engkau juga mengaruniakan kepada kami keberadaan-Mu dan firman-Mu. Tidak kurang daripada itu Tuhan. Karena kami percaya kurang dari itu kami tidak mendapatkan apa-apa yang berguna untuk kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu beserta dengan setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama melanjutkan pembacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam bahasa Indonesia, saudara ya. Mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Saya akan bacakan bagi kita semua secara bersuara di dalam versi LAI. Saudara bisa membaca di dalam hati, di dalam versi apapun saja yang saudara punya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci, semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang yang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kita sudah melihat bahwa separuh pertama dari Injil Yohanes itu banyak berbicara tentang tanda. Beberapa orang mengatakan paruh pertama dalam Injil Yohanes itu boleh disebut sebagai Book of Signs atau buku tentang tanda-tanda. Lalu paruh keduanya, saudara, ketika Tuhan Yesus itu mendekati Yerusalem, Tuhan Yesus mendekati ajalnya, mendekati dia akan disalibkan, kita mengenalnya sebagai buku kemuliaan. Jadi dalam Injil Yohanes, saudara, penyaliban Yesus, kematian Yesus itu dipandang sebagai kemuliaan. Jadi paruh pertama buku tentang tanda, paruh kedua buku tentang kemuliaan, Book of Signs, setelah itu Book of Glory. Nah, kita masih berbicara tentang paruh yang pertama, saudara. Secara tradisional yang disebut sebagai tanda-tanda itu sebetulnya adalah 6, saudara. Secara tradisional ya, yang pada umumnya penafsir itu setuju sebagai tanda-tanda yang ada dalam paruh pertama Injil Yohanes sebetulnya ada 6, saudara. Yang pertama air menjadi anggur, yang kedua menyembuhkan anak pegawai istana, yang ketiga menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, yang keempat memberi makan 5.000 orang, yang kelima itu menyembuhkan orang buta pada waktu hari Sabat, lalu yang keenam membangkitkan Lazarus, saudara. Tetapi saya sendiri, saudara, lebih simpatik terhadap pandangan yang mengatakan bahwa sebetulnya bagian yang kita baca ini juga merupakan tanda, meskipun tidak langsung secara eksplisit ditulis sebagai tanda, saudara. Nah, kita melihat, saudara, beberapa penafsir mengatakan bahwa bagian yang kita baca ini sebetulnya sangat berkait dengan bagian yang pertama. Saya akan berikan beberapa hal, saudara, yang menunjukkan bahwa hal ini sebetulnya sangat berkaitan dengan bagian yang pertama. Dan kita memiliki case untuk menyatakan bahwa bagian yang kita baca ini adalah tanda, saudara.
Saya bacakan ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci. Mereka pun percayalah. Tanda dibikin supaya mereka itu percaya. Lalu ayat 23. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, kita tidak tahu sudah tanda-tanda di Yerusalem itu apa saja, tetapi salah satu yang tercatat adalah bagian yang kita baca itu sendiri, Saudara. Nah, bagaimana? Padahal di dalam pasal yang keempat ketika minggu lalu kita bicarakan tentang penyembuhan anak pegawai istana, ditulis loh bahwa itu adalah tanda yang kedua. Nah, kalau pasal keempat tanda kedua, masa ya pasal 2 itu jadi tanda yang keberapa, Saudara ya? 1,5 gitu kan ya. Nah, Saudara, ada penafsir yang mengatakan sebetulnya pasal 4 itu lebih berbicara tentang tanda yang kedua yang diadakannya di Kana, di Galilea. Jadi memang pasal 4 adalah tanda kedua yang diadakan oleh Yesus di Kana, di Galilea. Tapi bukan tanda yang kedua, betul-betul yang kedua. Maksudnya yang pertama itu di Kana, yang kedua di Yerusalem, yang ketiga itu di Kana lagi. Tapi yang ketiga ini boleh disebut sebagai yang kedua yang di Kana. Jadi untuk yang di Kana ini memang yang kedua. Tapi untuk tanda itu sendiri, saya sendiri lebih percaya bagian yang kita baca itu merupakan tanda juga. Nah, Saudara, kalau kita mendekati pasal 2 ini sebagai tanda, kita akan melihat, Saudara, bahwa tanda ini berbeda dengan semua tanda lain yang disajikan di dalam paruh pertama Injil Yohanes. Bedanya apa, Saudara? Bedanya adalah ke-6 tanda yang lain itu meliputi mujizat. Betul ya? Air menjadi anggur lah, menyembuhkan anak pegawai istana lah, menyembuhkan orang lumpuh, lalu setelah itu menyembuhkan orang buta, 5 roti 2 ikan, membangkitkan Lazarus, semuanya itu berupa mujizat. Khusus di dalam bagian yang kita baca ini bukan berupa mujizat. Tapi kalau bukan mujizat, apakah itu boleh disebut sebagai tanda? Oh, boleh-boleh saja, Saudara. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa tanda itu di dalam perjanjian lama punya 2 akar yang besar. Akar pertama itu mosaik, Saudara, yaitu Torah ya, hukum Taurat, Musa, begitu kan ya. Nah, kalau memang kita bicara di dalam akar yang pertama, memang Musa itu banyak disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Tetapi akar yang kedua yaitu adalah kitab para nabi. Nah, kalau kita perhatikan nabi-nabi ketika mereka melakukan tanda-tanda seringkali tidak disertai mujizat. Yeskiel melakukan banyak sekali khotbah yang bersifat tanda, tetapi banyak juga tidak disertai oleh mujizat, Saudara. Maka dalam bagian ini saya tetap lebih percaya ini boleh disebut sebagai tanda, tetapi tidak berupa mujizat. Nah, Saudara, Raymond Brown ya mencatat, Saudara, di dalam appendix buku komentarnya dia, Saudara, bahwa Yohanes itu tampaknya memang, Saudara, tidak terlalu terpesona dengan yang namanya tanda, Saudara. Injil Yohanes bukan sekedar tidak terlalu tertarik dengan tanda. Yohanes bahkan mendekati mujizat itu dengan banyak sifat curiga, Saudara. Hati-hati ya, beberapa kali ketika kemunculan mujizat, itu Tuhan itu mengatakan, Saudara, kamu percaya karena mujizat. Kamu percaya karena melihat tanda dan mujizat. Dan hal itu digambarkan secara negatif. Kita mendapati Nikodemus misalkan, dia melihat tanda-tanda mujizat, setelah itu mendatangi Yesus. Ternyata tidak cukup. Kita juga melihat, Saudara, anak pegawai istana, pegawai istananya itu sendiri sudah pernah ditegur sama Tuhan Yesus. Lalu kita melihat ketika peristiwa 5 roti 2 ikan ada mujizat, orang-orang yang percaya karena mujizat juga ditegur oleh Tuhan Yesus. Yohanes tampaknya, Saudara, agak curigaan dengan yang namanya mujizat, Saudara. Nah, kenapa, Saudara? Kita boleh coba untuk bandingkan ya. Misalkan ya, Raymond Brown mencatat kalau kita coba bandingkan saja misalkan dengan Injil sinoptik, Saudara. Salah satunya Injil Markus. Markus, Saudara, itu keseluruhan ada sekitar 425 ayat. Jadi, Saudara, kalau membaca Injil Markus itu kan pendek ya. Itu total sekitar ada 425 ayat. Dari 425 ayat itu, Saudara, sekitar 200-nya itu bicara bicara mujizat. Hampir separuh dari Injil Markus itu berbicara tentang mujizat, Saudara. Saudara, kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes, beda. Injil Yohanes sedikit sekali mencatat tentang mujizat. Hanya ada 7 dalam Injil Yohanes itu ada mujizat, Saudara. Itu pun 3 diantaranya paralel dengan Injil yang lain. Penyembuhan anak seorang pegawai istana, lalu setelah itu kita melihat ya 5 roti 2 ikan berjalan di atas air, itu paralel. Di dalam Injil yang lain ada. Lalu 3 diantaranya yang lain, Saudara, itu mirip dengan mujizat yang lain. Polanya itu sama, yaitu menyembuhkan orang buta. Di dalam Injil yang lain juga ada, meskipun orang butanya berbeda, Saudara. Lalu membangkitkan orang mati, Lazarus ya. Di dalam Injil yang lain juga ada. Anaknya Yairus pernah dibangkitkan, anak muda di Nain juga pernah dibangkitkan. Lalu menyembuhkan menyembuhkan orang lumpuh dan lain sebagainya. Itu adalah di dalam Injil lain. Yang unik hanya ada di dalam Injil Yohanes, baik peristiwa maupun bentuknya itu cuma 1, Saudara.
yaitu merubah air menjadi anggur. Itu saudara nggak bisa cari padanannya di dalam kitab Injil yang lain. Hal ini menunjukkan apa saudara? Menunjukkan kalau Yohanes itu memang tidak terlalu tertarik dengan mujizat. Bahkan Yohanes rada curigaan saudara dengan mujizat saudara. Kenapa saudara? Karena di dalam cara pandangnya Yohanes saudara, kalau kita mendekati Allah, mendekati Tuhan dengan pendekatan mujizat, itu pasti nggak cukup. Jadi saudara, kalau saat ini ya kita punya spiritualitas ya, datang kepada Tuhan sangat mengutamakan mujizat, saudara mesti lebih banyak membaca Injil Yohanes saudara. Sementara di dalam Injil Yohanes saudara, kalau kita setia terhadap kitab suci kita, mujizat itu seringkali digambarkan rada negatif. Tapi bagaimana kalau ada orang mengatakan, oke, kalau Yohanes begitu, saya ikutnya sama Injil Sinoptik saja. Injil Sinoptik kan suka atau sama mujizat. Nah itu buktinya Markus tuh, separuh diantaranya nyatet mujizat. Nah kalau gitu saya versinya Injil Sinoptik saja, nggak usah Injil Yohanes ya, saya versinya Injil Sinoptik, saya suka dengan namanya mujizat. Nah hati-hati juga saudara. Karena kalau kita lihat ya, mujizat di dalam Injil Sinoptik pun saudara digambarkan secara cukup hati-hati saudara. Di dalam Injil Sinoptik ya, mujizat itu digambarkan sebagai petunjuk bahwa kuasa kerajaan Allah itu sedang datang. Jadi mujizat itu tidak pernah menjadi ends, tidak pernah menjadi tujuan di dalam Injil Sinoptik, apalagi dalam Injil Yohanes saudara. Jadi saudara coba bayangkan ya, misalkan nonton film ya. Film itu adalah tentang penyelamatan sandera. Nah kalau filmnya tentang penyelamatan sandera, tentu saudara isi filmnya itu ada tembak-tembakannya, ada sembunyi-sembunyi, ada strategi dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah untuk misi apa saudara? Adalah untuk misi penyelamatan sandera. Tembak-tembakan bukan untuk tembak-tembakan itu sendiri saudara. Jadi saudara, meskipun kita mendekati Injil Sinoptik sekalipun saudara, kita tidak bisa fokus kepada mujizatnya. Mujizat itu menceritakan bahwa kerajaan sorga dengan kuasanya sedang mendatangi ya dunia yang banyak dikuasai oleh iblis, lalu kerajaan setan itu dikalahkan. Nah itu ya, jadi tanda bahwa kerajaan setan itu sekarang sedang usai dan kerajaan Allah sedang datang dan mulai meraja, itu adalah pembicaraan tentang mujizat yang ada di dalam Injil Sinoptik. Yohanes memang mengambil jalur yang berbeda saudara. Yohanes itu jalurnya lebih tidak, ya sekali lagi lebih tidak mau menunjukkan konfrontasi antara Allah dan setan gitu ya. Ada, tapi lebih tidak saudara. Kalau kita lihat ya, Allah dari sorga datang ke dalam dunia yang dikasihinya. Bukan kerajaan sorga mengalahkan kerajaan setan, tapi Allah mengasihi dunia. Saudara melihat ya, ada bedanya saudara. Dua-duanya betul, tapi yang kita datangkan ini sekarang ini kan sedang Injil Yohanes saudara ya. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam Injil Markus atau di dalam Injil-Injil Sinoptik kita, itu nuansa peperangannya itu gede. Saudara, penafsir yang saya baca saudara, dia mengatakan seperti ini. Coba kita lihat ya, di dalam Injil Yohanes, ada nggak satu saja peristiwa Yesus mengusir setan? Nggak ada. Nggak ada catatan Yesus mengusir setan saudara. Kenapa saudara? Karena memang fokusnya bukan demikian. Fokusnya lebih bukan konfrontasi antara Allah dan setan seperti di dalam Injil Sinoptik kita saudara. Maka sekali lagi Injil Yohanes itu tampaknya tidak terlalu tertarik saudara. Bahkan mendekati dengan agak curigaan. Mujizat saudara. Jadi bagian yang kita baca ini adalah tanda tetapi bukan mujizat. Yang penting adalah kita bisa tahu mengenal pribadinya Yesus. Bukan Yesus itu bisa berbuat apa bagi saya. Meskipun tentu saja Yesus itu berbuat banyak bagi kita. Tetapi kita mendekati dia bukan untuk mendapatkan mujizat. Bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kita ingin mendekati dia. Ingin mendapatkan pribadinya dia saudara. Oke saudara, kita masuk ke dalam bagian yang kita baca ini sendiri saudara. Saudara, ada banyak pertanyaan sebetulnya berkenaan dengan Yesus menyucikan bait Allah ini saudara. Pertanyaannya adalah sebetulnya peristiwa ini adalah peristiwa yang sama atau beda dengan cerita Yesus menyucikan bait Allah di dalam versinya Matius, Markus, Lukas. Jadi peristiwa Yesus marah-marah di bait suci itu kan dicatat oleh keempat-empat penulis Injil kita saudara. Matius catat, Markus catat, Lukas juga catat, Yohanes juga catat, empat-empatnya catat saudara. Nah Matius, Markus, Lukas, Sinoptik itu kayaknya mengarah kepada peristiwa yang sama. Yohanes ini mengarah kepada peristiwa yang sama atau beda. Pertanyaannya itu saudara. Kenapa kok bisa muncul pertanyaan ini? Karena kita mendapati settingnya sangat berbeda. Di dalam versinya Injil Yohanes, Yesus marah-marah di bait suci itu ada di dalam pasal kedua. Di dalam early ministry, di dalam pelayanan Yesus yang masih sangat awal. Setelah dia bikin mujizat di Kana, dia pergi ke Yerusalem pada waktu perayaan Paskah, lalu dia marah-marah di bait suci. Sementara kalau kita perhatikan di dalam Injil Sinoptik, kita melihat Yesus marah-marah di bait suci itu adalah di penghujung pelayanannya. Di ujung, saudara, itu adalah konfrontasi final di Yerusalem, dan setelah itu terjadi, maka mereka betul-betul cari cara sedapat mungkin untuk apa? Untuk menghabisi Yesus. Nah ini beda saudara. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes ya, orang-orang itu nanti betul-betul akan sangat determined ya. Yesus harus dihabisi.
itu ketika apa saudara? Ketika finalnya, puncaknya, Yesus membangkitkan Lazarus. Bukan Yesus marah-marah di dalam bait suci saudara. Jadi ini sebetulnya peristiwa yang sama atau beda? Ada penafsir yang mengatakan, oh ini satu peristiwa yang sama, tapi ditaruh di dalam dua tempat yang berbeda. Begitu kan ya. Yohanes taruhnya di dalam pasal 2, Matius taruhnya di dalam pasal 20-an gitu ya. Nah tapi ada penafsir yang lain yang mengatakan, enggak, ini sebetulnya mengacu kepada peristiwa yang sama kok. Gitu ya. Nah saudara, tentu saja hari ini kita bukan PA saudara, kita tidak akan menganalisa semua argumen yang ada, tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat, baik itu ya, peristiwanya terjadi satu kali, atau terjadinya doublets ya, dua kali, entah itu sekali, entah itu dua kali. Faktanya adalah keempat penulis Injil kita hanya mencatat satu. Sekali lagi ya saudara ya, kita nggak tahu ini peristiwa dua kali atau sekali, di dalam awal pelayanannya Yesus, atau di awal dan akhir, atau cuma di akhir, kita nggak tahu ini satu kali. Kalau satu kali itu di awal atau di akhir, atau dua kali di awal dan di akhir, kita nggak tahu saudara. Tetapi saudara, yang kita tahu adalah keempat penulis Injil kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya cuman mencatat satu. Yohanes catat satu, Markus catat satu, Lukas catat satu, siapa tadi satunya saudara? Matius catat satu. Masing-masingnya catat satu saudara. Artinya saudara, kita diajak untuk melihat keduanya ini sebagai satu hal yang kita sandingkan lah ya. Entah itu terjadinya sekali atau dua kali, kita lihatnya sebagai satu saudara ya. Nah saudara, kalau kita lihat peristiwanya sebagai satu peristiwa, kita boleh melihat persamaan-persamaannya saudara. Kalau satu peristiwa itu sebetulnya terjadinya di awal atau di akhir, kita bertanyanya saudara. Saudara, para penafsir mengatakan seperti ini saudara ya. Kalau kita mendekati Injil sinoptik ya, Injil sinoptik itu memang tidak terlalu punya opsi, nggak punya pilihan untuk mencatat konfrontasi Yesus dengan bait suci Yerusalem di awal pelayanan Yesus. Mereka nggak punya opsi. Kenapa? Karena cara tulisnya mereka itu bersifat geografis. Saudara perhatikan ya, Matius, Markus, Lukas, cara tulisnya itu mirip saudara. Karena yang memang sumbernya kan Markus ya, yaitu geografis. Pelayanannya Yesus itu dibuka dengan Galilean ministry, setelah itu berjalan menuju Yerusalem, setelah itu Yerusalem ministry. Pelayanannya geografis. Pertama di Galilea, setelah itu berjalan ke arah selatan sampai ke Yerusalem. Nah kalau konfrontasi Yesus dengan bait suci Yerusalem itu terjadi di Yerusalem, namanya juga bait suci Yerusalem, konfrontasinya di Yerusalem kan ya. Konfrontasi terjadi di Yerusalem, maka Matius, Markus, Lukas gak punya pilihan lain. Mereka harus mencatat di bagian ujung. Sudah cukup jelas ya dengan apa argumennya. Sekali lagi ya, Matius, Markus, Lukas, mereka itu somehow nuansa geografisnya itu kuat. Nyatet Injilnya itu dibuka dengan Galilea, ditutup dengan Yerusalem. Nah konfrontasi Yesus dengan bait suci itu kan terjadi di Yerusalem. Jadi Matius, Markus, Lukas tidak bisa taruh itu di pasal-pasal awal. Karena di pasal-pasal awal Yesus masih ada di mana? Masih ada di sekitaran Galilea, Kapernaum, Betsaida dan lain sebagainya. Belum ada di Yerusalem. Jadi memang mau gak mau ya, dalam tanda kutip mau gak mau, Matius, Markus, Lukas harus mencatat di ujung. Sudah harus mencatat di ujung. Tapi sudah kalau kita perhatikan Injil Yohanes, Yohanes itu punya kebebasan loh. Yesus di dalam versinya Yohanes itu kan pergi ke Yerusalem beberapa kali sudah, 3 kali at least. Saudara, ini sebetulnya dipakai sebagai satu buah dasar untuk mengatakan bahwa Yesus itu disalib umurnya 33 tahun. Saudara, ini kan secara tradisional ya. Secara tradisional kan orang itu mempercayai Yesus itu disalib umur 33 tahun setengah. Betul ya? Saudara kan nggak menganggap Yesus disalib umur 43 atau 52 gitu kan nggak. Saudara. Meskipun Alkitab nggak catat loh saudara. Alkitab nggak pernah catat Yesus itu disalib umur berapa. Tapi kita asumsi. Karena di dalam Injil Lukas dicatat early ministry, mulai pelayanan sekitar umur 30. Dan di dalam Injil Yohanes dicatat pergi ke Yerusalem. Diasumsikan setahun sekali 3 kali saudara. Jadi ya 33 tahun begitu kan ya. Jadi ya asumsinya adalah itu. Kita dapat dari Injil Yohanes saudara. Bahwa Yohanes itu beberapa kali mencatat Yesus pergi ke Yerusalem. Artinya saudara sebetulnya Yohanes itu punya keleluasaan mau mencatat konfrontasinya Yesus itu ya. Di awal Injilnya, di tengah Injilnya, atau di penghujung Injilnya. Dia punya opsi itu. Ketika Yohanes punya opsi itu, dia memilih untuk taruh konfrontasi Yesus dengan bait suci Yerusalem di pasal 2, di awal saudara. Saudara, ini revolusioner saudara. Artinya Yerusalem itu tidak lagi jadi puncak. Saudara coba bayangkan gini ya saudara. Kita baru saja ya Gary, baru saja ada acara BCN. Baru saja ada acara NRITC. Dan kita sudah sering sekali ada acara sudah KKR Natal lah, KPIN dan lain sebagainya. Saya mau tanya saudara, penghujung acaranya pasti siapa saudara?
pembawa, yang khotbah, penghujung acaranya. Kita mau adakan acara apapun saja, saudara. Pokoknya acara yang adakan STEMI, saudara ya. Yang adakan STEMI di Jakarta, penghujung acara atau keynote speaker, pembicara penutup, itu selalu siapa, saudara? Selalu Pendeta Stephen Tong. Saudara akan rasa, misalkan gini ya, saya coba kasih satu buah case ya. Case ini bukan penipuan, tapi saudara akan merasa tertipu kalau seperti ini. Kita pasang baliho besar, saudara. KKR Natal atau Natal bersama PDTDR Stephen Tong. Itu ya, Natal bersama. Natal Malang bersama PDTDR Stephen Tong. Lalu saudara, hari H, Pak Tong datang ke atas. Dia pimpin 1-2 lagu, setelah itu hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Eko. Setelah itu dia turun, saya yang khotbah saudara. Saya mau tanya saudara, orang-orang yang didatangkan saudara, 4.000 orang yang sudah kadung datang saudara, pulang merasa tertipu enggak? Padahal enggak ditipu kok. Natal bersama PDT Stephen Tong, betul-betul ada pendeta Stephen Tong yang datang. Cuma dia pimpin liturgis. Atau dia kondak gitu kan ya. Jadi song leader gitu kan. Jadi nyanyi gitu, dia jadi song leader. Ada juga Natal bersama PDT Stephen Tong, betul kan? Enggak menipu apa-apa. Ya ada fotonya begitu kan ya. Temanya juga betul. Tapi yang khotbah jadi Eko Arya saudara. Saudara merasa tertipu kan? Merasa aneh kan? Ini aneh sekali saudara. Mau acara BCN, NRITC, KPIN dan lain sebagainya. Semua acaranya GRII. Kita ada pikiran saudara, kalau acara puncaknya itu pembicara mesti Pendeta Stephen Tong. Saya juga sangat setuju akan hal itu saudara. Nah saudara, di dalam pikirannya orang-orang Yahudi saudara, kalau kita ngomong tentang puncak, itu pasti bait suci Yerusalem, nggak bisa enggak saudara. Saudara, ada penafsir yang mengatakan saudara ya, saudara tahu, kalau kita lihat ya, pencobaan Tuhan Yesus, versi Matius sama versi Lukas, ada perbedaan kan ya, ada perbedaan sedikit saudara. Di dalam versinya Lukas saudara, berbicara tentang seluruh dunia akan diserahkan kepadamu. Tapi setelah itu saudara, pencobaan ketiga dalam versinya Lukas justru bait suci saudara. Susunannya beda saudara. Kenapa? Lah para penafsir biasanya mengatakan bahwa Yerusalem itu penting sekali. Maka dalam versinya Lukas saudara, yang namanya Yerusalem selalu ditaruh di puncak saudara, ujung saudara. Di dalam cara pikirnya orang Yahudi saudara, Yerusalem itu harus ujung. Tapi saudara kalau tanya sama Yohanes, Nes, kamu kok taruh konfrontasi bait suci Yerusalem itu kenapa kok di awal sekali? Kamu bisa taruh itu at least di tengah kek, biar kelihatan seru gitu ya. Saudara kalau nonton film saudara ya, musuh yang kena tembak di depan, itu biasanya kan musuh yang kecil-kecil, kroco-kroco gitu kan ya. Kalau yang hebat-hebat, jago-jago mesti berantem, berdarah-darahnya di belakang. Matius, Markus, Lukas itu setuju saudara. Yesus nanti akan berdarah-darahnya, konfrontasinya di mana saudara? Di belakang. Raja terakhirnya kalau orang main game ngelawan naganya, itu di mana saudara? Naganya, bait suci Yerusalem. Tapi di sini saudara, bait suci Yerusalem kok jadi cacing saudara. Berantemnya itu di depan dan langsung KO cepet. Ditaruh di depan sekali sudah, baru pasal 2. Dan bukan bagian yang pertama. Bukan tanda yang pertama. Tanda yang pertama itu archetype. Ya. Jadi bukan sekedar tanda yang pertama, tapi tanda yang arche. Sudah kalau lihat ya, kita tidak bisa bahas di sini ya. Air menjadi anggur, itu tanda yang pertama. Itu penting sudah. Tapi yang kedua, bukan yang puncak, bukan juga yang pertama. Yang kedua, nggak terlalu penting sudah. Intinya sudah ya, Yohanes sedang ingin mengatakan, bait suci Yerusalem hancur. Sudah, nggak usah lebay, biasa aja kali. Kira-kira begitu. Saudara, Andreas Konstanberger saudara, dia pernah mengatakan bahwa Injil Yohanes itu sebetulnya ditulis. Ya, Injil ini ditulis untuk meresponi hancurnya bait suci Yerusalem. Jadi kita semua tahu saudara, ada Jewish War, nanti puncaknya saudara, bait suci Yerusalem akan dihancurkan sama Jenderal Titus saudara. Dan semua orang bingung, bait suci Yerusalem kok bisa hancur itu gimana itu? Semua orang berusaha untuk meresponi hancurnya bait suci Yerusalem, termasuk Yohanes. Dan ketika Yohanes meresponi, dia mengatakan kira-kira seperti apa saudara? Kenapa bait suci Yerusalem hancur? Ya udah biasa aja. Memang sudah gak cocok sama agenda Tuhan, ya nyingkir aja lah, gak usah terlalu lebay lah. Gini loh saudara. Saya ambil ilustrasi yang agak sedikit agak sedikit sehari-hari lah ya. Saudara coba bayangkan ya, kita GRI Malang mulai mengadakan kebaktian offline. Lalu saudara, terjadi klaster baru kena COVID saudara di dalam GRI Malang saudara. Maka jemaat GRI Malang positif COVID 40 saudara. Wah, peningkatan langsung tajam sekali. Malang tahu-tahu menjadi rekor di sekitar Jawa Timur, kita jadi menangan sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara GRI Malang gitu kan ya. Nggak bangga sama sekali kan saudara ya. Nah gitu ya. Jadi tinggi saudara rekor COVID-nya. Sudah begitu karena rumah sakitnya kelabakan, jadi banyak yang meninggal saudara. Dari 40 orang positif COVID, 35 meninggal saudara. Setelah itu gerejanya disegel saudara. Gerejanya disegel, kita nggak boleh lagi kebaktian dan sebagainya, masuk koran dan sebagainya, pemberitaan nasional dan sebagainya. Gerejanya disegel, akhirnya nggak boleh kebaktian. Nah, pendetanya dikarantina dan sebagainya, dan diinterogasi dan dicaci maki dan sebagainya. Lalu saudara, ada teman-teman pendeta yang lain saudara. Teman-teman pendeta loh ya, bukan agama lain loh ya. Teman-teman pendeta yang kita memang satu grup, satu paguyuban, mendatangi jemaat.
Lalu lihat gerejanya kita di depan disegel. Kira-kira saudara kalau jadi pendeta gereja itu saudara akan ngomong apa? Enggak apa-apa, ini ujian Tuhan lah. Enggak apa-apa. Ini mungkin Tuhan sedang sediakan yang terbaik. Kadang-kadang jalan Tuhan kita tidak bisa mengerti. Mungkin ya, karena Tuhan itu mau pindahkan kita ke dalam tempat yang jauh lebih besar. Sehingga bisa jadi berkat yang lebih besar. Gak apa-apa. Ya, jadi kamu sabar ya. Ya gak apa-apa, tenang. Tuhan tetap akan beserta kamu, tenang. Kira-kira kan akan ngomong gitu, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau ada satu orang pendeta, ngomong gini ya, ditutup. Ya memang ditutup lah, ini gereja memang gak pernah jadi berkat. Gak pernah jadi apa-apa bagi society, gak ada gunanya gereja ini. Sebetulnya saya dari dulu tuh kepengen gereja ini dirubah jadi mall saja. Karena gereja ini berdiri atau gak berdiri juga gak ada gunanya apa-apa. Jadi sekarang ditutup, ya puji Tuhan. Saudara kira-kira gimana, saudara, kalau mendengarkan orang pendapatnya kayak gitu? Pengen nabok kan, saudara ya? Itu Yohanes. Yohanes pakai cara seperti itu, saudara. Bait suci Yerusalem. What? Bait suci Yerusalem dihakimi sama Tuhan. Ya sudahlah, gak apa-apa. Dan itu even bukan puncak. Di awal masa pelayanan saja, saudara. Bait suci Yerusalem sudah kena penghakiman, saudara. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok bait suci Yerusalem itu bisa di gak cocok sama agendanya Tuhan, nyingkir saja, saudara. Kenapa, saudara? Nah, saudara, kalau kita lihat ya, alasannya itu rupanya berbeda dengan yang ada di dalam Injil Sinoptik. Saudara perhatikan wordingnya ya, perkataannya itu berbeda. Di dalam Injil Sinoptik ketika Tuhan Yesus marah-marah, itu Tuhan Yesus mengutip dari Yeremia pasal 11. Ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Itu yang ada dalam Injil Sinoptik kita. Tapi dalam Injil Yohanes gak ada teks itu, saudara. Injil Yohanes tidak mengambil dari Yeremia pasal 11. Tapi Injil Yohanes itu lebih banyak kutip dari Zakaria pasal 14. Saya coba bacakan ya. Ini ya. Kepada pedagang-pedagang merpati itu ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Gak ada wording, gak ada kata sarang penyamun. Saudara kalau perhatikan Matius, Markus itu sebutnya sarang penyamun. Sarang penyamun itu kutip dari mana? Dari Yeremia pasal 11 gitu ya. Penghakimannya ya. Penghakiman itu dikutip dari kitab nabi-nabi, saudara. Nah, sementara di dalam bagian yang kita baca, saudara, penghakiman ini, kamu tidak boleh membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Itu bayang-bayang dari apa? Nah, ini saudara, Raymond Brown mencatat, saudara ya. Ada pendapat yang mengatakan ini, saudara. Saya bacakan ya, Zakaria pasal 14 ayat 20 dan 21. Ini janji eskatologis ketika kemuliaan Tuhan nanti akan memenuhi Yerusalem. Kemuliaan Tuhan memenuhi Yerusalem. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akanlah ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Tidak lagi pedagang. Saudara coba lihat ya, di dalam Zakaria, untuk mempermudah saudara ya, LAI kasih judul, kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Saudara perhatikan Yohanes pasal 1, Allah sang firman menjadi manusia. Ya, Allah sang raja, sang firman menjadi manusia. Setelah itu manusia itu proceeds datang ke Yerusalem. Masuk dalam pasal 2 bagian kita baca, datang ke Yerusalem, saudara. Dan yang terjadi adalah bait suci stop jadi tempat berjualan. Zakaria pasal 14. Zakaria pasal 14. Jadi tegurannya di sini bukan teguran bahwa mereka sudah menjadi sarang penyamun. Di dalamnya itu isinya banyak brigands, pejuang-pejuang yang siap untuk berperang membunuh orang. Tetapi saudara, di sini teguran utamanya adalah terhadap sistem dan aktivitas komersial. Tampaknya tidak sejahat yang ada di dalam Matius, Markus, Lukas. Tetapi Yesus memberikan penghakimannya karena aktivitas komersial. Saudara, ini boleh menjadi satu buah bahan refleksi yang penting bagi kita, saudara. Saudara, kita itu baru saja kena rame-rame COVID-19 ini mulai bulan apa ya, saudara? Yang jelas kita mulai tutup itu sekitar bulan Maret ya. Terakhir kali kebaktian offline di sini, saudara, sebelum akhirnya kebaktian online itu 22 Maret. 29 sudah nggak ada. Seingat saya, saudara, kalau saya bisa recall ya, 22 Maret itu terakhir kali kebaktian kita di dalam GRI Malang ini, saudara. 22 Maret. Nah, saudara, setelah itu kita mulai online. Kebaktiannya mulai online, ke pusat dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mulai rame semua gereja itu online. Lalu, saudara, saya beberapa kali mendapati ya, ada undangan untuk seminar online, ya, webinar dan lain sebagainya. Lalu mulai banyak percakapan, saudara. Saudara, ketika gereja-gereja itu mulai going online, mulai tidak datang di dalam kebaktian fisik, saudara, yang banyak dikhawatirkan oleh para pengurus, para majelis, para penatua gereja. Ketika orang tidak datang lagi ke gereja, yang banyak dikhawatirkan apa? Saudara bisa tebak nggak?
Saudara mungkin gak terlalu bisa tebak kalau saudara itu bukan pengurus, atau gak pernah ngobrol dengan majelisnya gereja lain dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara bisa sering kumpul dengan mereka, saudara kira-kira bisa tahulah apa yang sering kali dipercakapkan. Ketika orang mulai tidak lagi datang ke gereja. Apa saudara? Persembahannya turun. Persembahannya turun. Gimana ini kalau gereja persembahannya turun, saudara? Saudara, beberapa waktu belakangan ini ya, sebetulnya kan memang dunia itu perubahan besar sekali ya. Dunia itu perubahannya besar sekali, dan somehow untuk urusan ibadah, dalam tanda kutip, kebutuhan akan ladang, kebutuhan akan hamba Tuhan, kebutuhan akan gereja fisik, itu jadi mengecil. Karena perubahan dunia, saya tidak mengatakan ini betul ya, tapi ini yang terjadi sudah. Saya tidak mengatakan this is the right thing, tapi saya mengatakan bahwa ini happening gitu ya. Jadi kebutuhan orang akan gereja lokal itu makin lama makin mengecil. Gereja itu jadi lebih going online. Kita bahkan bisa nge-mix gereja sendiri sudah. Jadi customizable. Mirip kayak Android belakangan ini gereja ini sudah. Kalau dulu kayak iOS sudah nggak bisa pilih. Sudah. Datang ya kebaktiannya ya begini, yang khotbah begini, liturginya gini, nyanyinya gini, ya nggak bisa pilih. Sekarang kayak Android sudah bisa acak-acak itu sudah. Kayak Wikipedia. Sudah tahu Wikipedia? Itu kan kita bisa acak-acak itu data-datanya. Jadi saya mengaku dengan jujur sudah. Saya bukan mengatakan ini bagus ya. Tapi ini buruk saudara. Kita bisa mengatakan, bisa melakukan ini saudara. Saya rasa ya puji-pujiannya di dalam gereja GRI Malang ini kok agak sedikit kurang bersemangat. Saya tak ambil pujiannya itu dari gereja karismatik. Wah. Tapi khotbahnya harus reform dong. Pak Tong saya sudah sering dengarkan, saya ambil dari Timothy Keller. Wah, dari itu apa Timothy Keller. Setelah itu saya tetap setia sama GRI Malang. Pada waktu bagian persembahan saya memberikan untuk GRI Malang. Kita bisa mix tuh, customizable, ya mirip kayak Android. Saudara mau apa-apa kan juga boleh. Pujiannya senang sama ini, nah gitu. Atau pujiannya ambil yang minggu lalu juga bisa. Saudara, tadi kita sudah sempat gumulkan, saudara. Kita untuk ibadah online kita, saudara. Kita nggak akan buka setiap hari. Sampai 1 hari setelah itu besoknya kita akan unlisted, saudara. Jadi tidak bisa mengikuti ibadah sekena-kenanya kita waktunya, saudara. Setelah ibadah selesai, besok kita akan unlisted, saudara nggak bisa cari ibadah ini, saudara. Saudara, kenapa? Karena kita percaya, saudara, bahwa ibadah sejati itu bukan ibadah yang kita bisa atur, saudara. Ibadah sejati bukan ibadah seperti itu. Nah tapi intinya saudara, setelah kita tahu bahwa kebutuhan akan fisikalitas untuk ibadah itu makin lama makin kecil. Kebaktian toh saya bisa di mana saja, tetap bisa kebaktian, khotbahnya juga masih tetap bisa oke dan lain sebagainya. Kebutuhan akan gereja lokal itu makin gak ada. Mari kita coba usulkan ya. Nah, coba usulkan sama Pak Dar, usulkan sama pengurus-pengurus. Pak gimana kalau gereja ini ditutup? Buke boleh nggak kalau gerejanya ditutup? Kita akan mengatakan, oh nggak boleh, jangan. Kalau kita tanya, kenapa? Kenapa kok gereja ini nggak boleh ditutup? Alasannya apa, saudara? Salah satunya, saudara ya. Karena gereja ini sudah kadung ya, sudah kadung terlanjur. Dan nggak salah juga dalam hal ini ya. Sudah kadung terlanjur, ada perputaran ekonomi di dalamnya. Saya itu hidupnya saat ini, saudara, kan dikasih honor sama gereja. Demikian juga staf. Demikian juga jemaat juga memberikan persembahan. Uangnya lo masih muter. Urusan komersialitasnya masih jalan, saudara. Itu yang dikhawatirkan sama orang, saudara. Selain daripada urusan komersialitas, hal lain daripada ngurusin tentang orang itu masih ada bekerja dan lain sebagainya, saudara. Kira-kira, saudara, gereja ini ada gunanya enggak sih? Jadi berkat enggak sih? Jangan-jangan enggak loh, saudara. Yang jadi concern utamanya kita adalah urusan komersial, saudara. Itu menjadi gawatnya luar biasa, saudara. Maka, saudara, dalam bagian ini ya, kita melihat, saudara. Tuhan Yesus itu mengkritik dengan tajam sekali, saudara. Bahwa bait suci ini sekarang sedang geser. Gesernya mungkin nggak jadi sarang berigan, sarang penyamun. Itu bukan menjadi sorotan di dalam Injil Yohanes, saudara. Tapi sorotannya apa? Sekarang kamu menjadikannya sebagai aktivitas komersial. Gereja itu mirip seperti tempat komersial saja. Pendetanya ya gitu kan ya. Kayak saya gini pendeta itu kan ya kulaan juga ya. Beli buku-buku itu kulaan jadi barang dagangan gitu kan ya. Ya barang dagangan saya kan gitu kan isi khotbah. Beli buku-buku, ada modalnya gitu kan ya. Nah karena gereja ini modalin saya gede ya, saya cari barang modal yang gede gitu kan ya. Lalu saya sajikan, terus jemaatnya berasa ini makanannya kayaknya ya makanan bagus. Jadi ya ngerti sendirilah ya, quality seperti ini kita ngasihnya seperti apa. Jadi aktivitas komersial saudara, gawat saudara seperti itu saudara. Oke, kalau nggak jadi aktivitas komersial, mestinya gereja itu seperti apa saudara? Murid-murid mengatakan, zeal untuk rumah Tuhan menghanguskan aku. Gereja, tempat manusia bersekutu dengan Tuhan. Itu semestinya menjadi tempat apa? Menjadi tempat manusia itu diberesin isi hatinya. Isi hatinya manusia itu harus punya zeal kepada Tuhan. Lain daripada itu, saudara pasti zeal kepada uang atau kepada setan. Gak ada pilihan lain, saudara. Gak ada pilihan lain.
Dalam bagian ini murid-murid mengatakan, oh iya, zeal untuk rumahku, untuk rumah Tuhan akan menghanguskan Yesus. Dan nanti kita akan lihat, saudara, Yesus akan mati, saudara. Saudara, saya percaya, saya cukup yakin, saudara, beberapa di antara kita itu pernah ada yang bergumul. Kita mesti buka lagi ibadah fisik atau enggak sih? Kita pernah bergumul. Kemarin, saudara, saya ngobrol-ngobrol dengan pendeta Hendri Ongko ya. Dia ucapkan satu kalimat bikin saya takut sekali, saudara. Dia mengatakan seperti ini ya. Kita boleh coba cek ya. Dalam sejarah gereja 2000 tahun. 2000 tahun sejarah gereja. Mulai dari Kisah Rasul pasal 2. Kalau kita ngitungnya dari Kisah Rasul pasal 2. Hitung dari 2000 tahun saja ya. Dari Kisah Rasul pasal 2. Sampai sekarang, saudara. 2000 tahun. Kejadian pertama dalam 2000 tahun. First time dalam 2000 tahun gereja tutup. Sekarang ini, saudara. Sekarang. Nah, ini kan menakutkan, saudara. Lalu kalau kita tanya lebih lanjut. Tutupnya gara-gara apa? Gara-gara COVID. Nggak boleh, dilarang sama pemerintah. Betul? Ada betulnya sih. Pernah itu terjadi. Tapi sekarang udah nggak dilarang tuh. Sudah boleh sekarang. Sudah bisa mengajukan izin dan lain sebagainya. Bisa. Ada yang belum dapat izin. Tapi banyak yang sudah dapat izin. Tapi nggak mau. Nggak mau. Sekali lagi, saudara, kita bisa bergumul macam-macam, saudara, akan hal ini, saudara. Dan silakan, saudara, bergumul masing-masing dalam hati, saudara, bergumul masing-masing, saudara. Tetapi, saudara, nggak usah ke gereja lagi. Karena kita bisa online. Itu, saudara, alasan itu tidak sekedar diberikan sama pemerintah, saudara. Alasan itu bisa ada di dalam dirinya orang Kristen sendiri. Saudara bisa cek ya dalam hati kita itu isinya apa, saudara. Wah, kita bisa kasih pertimbangan yang macam-macam. Bukankah kehidupan itu adalah pemberian Tuhan? Kita mesti menjaga kehidupan. Kita mesti mengasihi sesama kita. Itu betul, semua alasan legitimate, saudara. Boleh kita percakapkan. Saya cuma pengen tahu, saudara. Alasan-alasan itu keluar dari isi hati yang modelnya seperti apa, yang arahnya seperti apa. Saudara, kalau kita mau ngomong ya, apakah selama 2000 tahun sejarah gereja nggak pernah ada ancaman orang ke gereja mati? Bejibun, saudara, ancamannya banyak pol, saudara. Saudara, kalau kita boleh cek, saudara, zaman kita orang yang gara-gara ke gereja kena COVID lalu mati gara-gara COVID, gara-gara ke gereja, saudara. Itu presentasinya gede atau enggak sih? Dibandingkan dengan orang yang ke gereja lalu dibakar sama Nero, itu loh gedean mana, saudara. Coba cek di dalam sejarah gereja, saudara. John Fox ya pernah bilang, kita kalau kepengen cari ya sejarah gereja yang sejati itu ada di mana, saudara. Saudara cari saja tetesan darah itu ada di mana. Cari itu bercak darah, saudara, mulai abad pertama sampai abad 16. Saudara kalau lihat ya, gereja yang sejati ada di mana? Coba dicek tuh, jejak darahnya ada di mana, saudara. Yaitu gereja sejati ada di situ, saudara. Gereja itu nggak pernah lepas dari jejak darah, saudara. Ancaman kematian itu real senantiasa bagi orang yang mengikuti Tuhan, mestinya, saudara. Kecuali ini, saudara ya. Saya kapan hari lihat satu buah kutipan, saudara. Gereja yang tidak dianiaya itu kemungkinan besar sudah menjadi pelacurnya pemerintah. Seringkali begitu sih, saudara. Jadi kalau memang kita sudah menjadi pelacurnya dunia, saudara, kehidupan aman-aman saja. Tapi gereja yang sejati, yang menantang dosa, saudara, itu senantiasa akan mengalami penganiayaan, saudara. Sekarang, saudara, apa yang membuat 2020 bisa ada specialty yang super khusus? Kita boleh untuk tidak ibadah, saudara. Gak apa-apa. Apa, saudara, yang jadi specialty-nya? Gak ada kan, saudara ya? Saudara, saya khawatir ya, kalau kita itu punya alasan seperti ini. Tapi kita harus melindungi warga jemaat kita. Kita harus saling mengasihi. Supaya mereka tidak kena penyakit dan sebagainya. Itu sekali lagi alasan legitimate, saudara. Tapi saya khawatir kalau sebetulnya alasan yang lebih dalam di dalamnya adalah bukan karena saya kelewat gede cintanya kepada sesama saya. Tapi karena saya kelewat kecil zilnya kepada Tuhan, itu kelewat gak ada, saudara. Alasannya aja mencintai orang. Sebetulnya alasan dalamnya adalah gak ada kecintaan kepada Tuhan. Gak ada concern kepada Tuhan. Saudara, saudara yang tidak seperti ini gak usah tersinggung. Tapi kalau saudara memang seperti ini dan saudara tersinggung, puji Tuhan, segeralah bertobat, saudara. Saya sekali lagi ya, saya tidak ingin berdebat tentang satu demi satu alasan saudara datang atau tidak datang. Saya tidak ingin berdebat tentang hal itu, saudara. Dan buat saya gak penting, saudara. Coba teliti saja isi hati kita, saudara. Agustinus mengatakan, cintailah Tuhan. Udah, cintailah Tuhan dan do everything accordingly. Kamu mencintai Tuhan, setelah itu kamu boleh lakukan apa saja deh. Terserah kamu mau lakukan apa saja. Asal berdasarkan cintamu kepada Tuhan. Demikian juga, saudara. Kita gereja, saudara, yang datang ke dalam gereja, ibadah offline ataupun masih di rumah dan sebagainya, lakukan itu di dalam semangat yang sehat, yaitu untuk mencintai Tuhan, mencintai sesama kita, saudara. Zeal untuk Tuhan, nggak boleh sampai luntur, saudara. Saudara, kita bisa loh bawa alasan yang cukup humanitarian ya dalam bagian ini ya. Yesus tuh marah-marah sama pedagang merpati itu ngapain? Itu kan pedagang merpati, money changer, itu kan orang-orang susah juga. Mereka dapat penghasilan dari bait suci kan oke juga kan. Itu yang jualan kan bukan imam-imam, saudara. Itu bukan, maksudnya gini loh, orang yang nyewa lapak kan. Saudara coba pergi ke GRI Pusat tuh. Habis kebaktian, saudara, itu kan ada AI, ada ibu-ibu, saudara, yang jualan di sana, saudara. Terus saudara mau gimana, saudara? Mau tendangin tuh lapak-lapak dagangannya itu.
Kurang ajar berjualan di rumah Tuhan. Kan enggak, saudara? Kan kita enggak gitu kan ya. Bahkan itu bagus. Itu bagus. Nah mereka adalah orang yang akhirnya bisa mendapat pekerjaan. Dengan dia itu ada dalam gereja, saudara. Kita bisa kan pakai alasan humanitarian seperti itu. Kenapa kok Tuhan Yesus enggak mau seperti itu saja, saudara? Ini loh saudara problemnya, saudara. Problemnya bukan sistem jualannya, bukan. Mereka mestinya bisa jualan tuh di Lembah Kidron, bisa. Tapi ya mereka berjualannya di sana. Ya lebih dekat. Dan juga lapaknya bisa disewakan oleh bait suci. Jadi sistem komersial. Kehilangan kecintaan kepada Tuhan, meningkat kecintaan kepada sistem komersial, saudara. Dan mengorbankan. Saudara, mereka berjualan di mana, saudara? Mereka berjualan di dalam Gentiles Court. Satu-satunya tempat Gentiles ya. Orang non-Yahudi punya tempat ya, tempat mereka jualan itu, saudara. Artinya dengan mereka berjualan di sana, tidak ada lagi orang non-Yahudi yang bisa datang, saudara. Nggak ada. Bait suci tempatnya gede, saudara ya. Ada tempatnya orang laki-laki, ada tempatnya yang khusus ya, orang-orang Gentiles non-Yahudi itu boleh di sana. Karena orang non-Yahudi, orang tak bersunat itu dianggap sebagai orang kafir ya, najis. Memang kafir, memang najis di dalam sistemnya Yudaisme. Mereka nggak boleh masuk ke dalam sanctuary dan lain sebagainya. Mereka punya court khusus, saudara, punya tempat. Dan tempat itu sekarang dipakai buat jualan, saudara. Maka sekarang di mana tempatnya orang non-Yahudi? Nggak ada, nggak punya tempat, saudara. Ya sudahlah, kamu menyingkir saja. Ini sekarang sudah tempat komersial. Yang penting orang Yahudi udah oke, saudara. Tuhan Yesus sudah marah kayak begituan. Dan orang-orang mengatakan, apa hakmu mengatakan itu? Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu merubuhkan bait suci. Tear down, hancurkan bait suci ini. Rubuhkan bait suci ini. Dan kamu akan lihat hal itu akan dibangun dalam 3 hari. The real bait suci. Nanti kita akan dapati di mana, saudara? Di dalam dirinya Yesus Kristus. Yang mati dan bangkit. Di situ kita bisa mendapatkan bait suci yang sejati. Di situ kita bisa mendapatkan zeal untuk Tuhan. Di situ kita bisa mendapatkan Gentiles, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, itu akan dibawa untuk datang kepada Tuhan. Dan itu sudah satu-satunya reasonnya bait suci Yerusalem itu gak boleh lewat. Itu satu-satunya reasonnya bait suci Yerusalem itu nanti lewat. Dan kita sekarang punya bait suci yang baru, yaitu Yesus Kristus. Saudara, sekarang mari kita cek, saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita sendiri, saudara. Gereja kita saat ini, saudara, menurut kita, menurut Anda, menurut hati kita sendiri, saudara, mesti tetap ada atau enggak? Kalau ditutup boleh enggak? Karena kalau ditutup online masih banyak, saudara. Enggak usah onlinean. Yang offline juga, saudara, ke gereja itu jalan kaki itu enggak sebegitu capek, saudara. Cuma jalan sebelah ini berapa 200 meter juga ada gereja lagi, saudara. Teologinya kurang lebih mirip, hamba Tuhannya juga saya kenal, saudara, baik-baik juga. Kenapa ini enggak boleh tutup? Apalagi kita bisa offline, bisa online, saudara. Kenapa kok enggak boleh, saudara? Alasannya apa? Kalau alasannya itu adalah nggak ada alasan, nggak boleh, sudah nggak boleh ada alasan. Apalagi kalau alasannya cuma komersial, ya udah kadang muter. Lu nggak ada perputaran uang di sini jadi semacam kayak perusahaan. Saudara, kita boleh berakhir di pasal 2. Selesai saja gereja ini dalam pasal 2, sudah nggak usah nyampe pasal 20, nggak usah, sudah. Selesai saja pasal 2. Tapi saudara, saya harap, saudara, kita baik pribadi maupun secara gereja, saudara, kita boleh menjadi orang-orang yang melekat kepada Kristus sebagai sang bait suci yang asli. Di mana, saudara, ada zeal untuk Tuhan, ada hasrat untuk Tuhan. Di mana ketika ada hasrat untuk Tuhan, nggak ada harga yang tidak boleh dibayar, nggak ada. Apa yang kelewat mahal yang tidak boleh dibayarkan untuk zeal kita kepada Tuhan? Nggak ada yang kelewat mahal, whatever itu, termasuk kehidupan kita, termasuk kehidupan anak kita, termasuk kehidupan semua orang yang kita sayangi. Nggak ada yang kelewat mahal untuk dibayarkan untuk zeal kita kepada Tuhan. Saudara tanya sama Tuhan Yesus, zilmu harganya apa? Ya dia hangus mati di atas kayu salib, itu saudara. Zilnya, harganya yaitu. Dan saudara, di sana kita mendapati, saudara, ketika Yesus mati, saudara, dia menarik banyak orang. Gentiles, orang-orang berdosa, tidak kenal Tuhan, orang tak bersunat seperti saudara dan saya juga ditarik datang pada Tuhan. Kiranya, saudara, kita punya reason for being yang seperti ini. Diri kita, gereja kita punya alasan. Alasannya apa? Karena kita melekat dengan Kristus. Kita punya zeal kepada Tuhan. Saudara datang ke dalam tempat ini, saudara bertemu dengan teologi kita, bertemu dengan gereja kita, saudara bertemu dengan kehadiran Tuhan, dengan firman Tuhan, saudara akan dibakar dengan zeal untuk Tuhan, dengan semangat, kecintaan akan Tuhan dan kecintaan kepada sesama, sehingga banyak orang bisa datang dan bersekutu dengan Tuhan di dalam Kristus melalui setiap pelayanan kita. Mari kita sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu, Tuhan. Engkau memperkenankan kami untuk kami ini boleh bersama-sama ada di dalam satu buah gereja. Kami bersyukur karena kami punya pembacaan Alkitab, kami punya jemaat, kami punya percakapan persekutuan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau mengaruniakan kepada kami Roh Kudus. Kami berdoa, Tuhan, kiranya di dalam tempat ini Engkau memberikan kepada kami api kecintaan kepada Tuhan, kecintaan kepada rumah Tuhan, kecintaan terhadap pekerjaan Tuhan, di mana kami boleh memiliki api itu
yang bahkan bisa menghanguskan diri kami sendiri. Kami berdoa kiranya dalam tempat ini orang-orang boleh dibakar dengan zeal kepada Tuhan. Berani membayarkan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Berikanlah agar melalui kehidupan gereja ini banyak orang boleh mengenal, mencintai Tuhan yang telah terlebih dahulu mencintai kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh gereja Tuhan yang percaya dan mengaku.